Bisnis Anda atau usaha Anda sudah layak untuk membuat sebuah website dari nol. Pastikan Anda tahu tips trik yang akan saya share untuk menekan biaya, kecepatan, dan impact terhadap bisnis Anda jadi lebih cepat. Saya Reza Kurniawan, yuk kita mulai. Banyak sekali jenis varian model untuk mengerjakan sebuah project website. Tapi orang awam seperti Anda, itu pasti butuh waktu dan dana untuk trial and error mencari sebuah kombinasi yang pas terhadap bisnis Anda agar proyek pembangunan website ini bisa maksimal. Jangan sampai Anda salah langkah hingga Anda mendapatkan beberapa kerugian seperti molornya pekerjaan, banyaknya error atau bugs, atau bahkan proyeknya gagal. Untuk terhindar dari masalah-masalah itu, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapetin video-video lainnya dari kita. Di video kali ini saya akan bahas tips dan trik gimana caranya agar project website Anda ini bisa on target, on budget, dan berdampak langsung terhadap bisnis Anda secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, cari vendor atau pengembang yang capable. Mencari vendor ini bukan masalah cuman harganya yang murah, tapi pastikan Anda punya feel komunikasi yang bisa dibangun antara pengembang dengan pemilik bisnis. Karena pengembang ini akan membersamai bisnis Anda mungkin dari nol sampai ke depannya. Ini menjadi penting apalagi Anda sebagai business owner harus memiliki mindset untuk menjaga hubungan yang langgeng dengan pengembang. Dan ingat, pengembang ini sangat tahu tentang bisnis Anda, seluk-beluknya sampai sangat detail. Maka pastikan tetap harus berjuang langgeng. Yang kedua, cari masalah bareng-bareng dengan pengembang. Nah, biasanya para pemilik bisnis dia sudah punya listnya. Masalahnya ini. Kenapa harus diobrolkan dengan pengembang? Karena pengembang ini biasanya punya sudut pandang atau cara berpikir lain. Bisa jadi masalah-masalah yang sudah didaftarkan oleh pemilik bisnis itu setelah diobrolkan bukan sebuah masalah menurut dari sisi pengembangan. Atau bahkan pengembang bisa memberikan satu solusi yang menyelesaikan lebih dari satu masalah. Proses ini sangat penting untuk meminimalisir atau memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pengembang, yang ujung-ujungnya berkaitan dengan kecepatan pengerjaan. Gunakan prinsip MVP untuk pengembangan Anda. MVP itu adalah minimum viable product. Artinya, produk paling minimum untuk bisa digunakan oleh early user adapter, atau artinya pengguna awal yang nanti akan pertama kali menggunakan aplikasi atau website Anda. Penentuan ini diambil dari skala prioritas problem-problem yang tadi sudah kita definisikan. Proses ini sangat penting agar dampak dari pembangunan website ini bisa langsung diterima atau bahkan dievaluasi. Apakah ada perubahan, atau peningkatan, atau bahkan tepat solusinya. Yang keempat, penentuan teknologi. Nah, biasanya teman-teman para pengusaha atau business owner itu nggak ikut-ikutan dalam penentuan teknologi yang dipilih oleh pengembang. Ini hal yang bagus sebetulnya, tapi kalau sampai tidak tahu banget, ini bisa berpengaruh terhadap lama pengerjaan, durability software, support, bahkan maintenance ke depannya. Jadi paling tidak, pastikan para pengembang sudah memiliki skeleton, menggunakan framework atau cara-cara yang bisa mempercepat pengerjaan minimal untuk menyelesaikan hal-hal di level application layer. Level application layer itu apa? Level application layer itu hal-hal atau fitur-fitur seperti login, register, kirim email, notification, validation, dan lain-lain sebagainya. Sesuatu fitur-fitur yang nggak ada hubungannya dengan masalah bisnis Anda. Jadi, pastikan pengembang itu saat start project tidak lama mengerjakan di level application layer. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan dampak terhadap bisnis Anda. Kami di Fatah sudah memiliki teknologi untuk mempercepat pengerjaan seperti itu. Jadi, untuk pengerjaan sistem informasi, kita tidak lagi untuk masuk ke dalam level application layer. Jika ada masalah, kita langsung mengerjakannya di level business layer. Yang kelima, itu adalah model kerjasama. Ini sangat berkaitan dengan budgeting. Pada umumnya, di Indonesia kebagi dua untuk project atau model kerjasama. Yang pertama itu adalah fixed price, artinya borongan gitu ya, mau mengerjakan apa, berapa biayanya udah selesai, deadline-nya keluar, biayanya keluar, dibagi per termin. Atau yang kedua, itu adalah harganya per jam. Jadi mau mengerjakan apapun silahkan selama
jamnya tetap kita hitung gitu ya. Jadi nanti penagihannya per jam. Kurang lebih dua model itu yang sering terjadi di Indonesia untuk pengerjaan proyek. Di Fata sendiri kita support dua-duanya untuk model kerjasama seperti ini. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan project atau website yang on budget, on target, dan berdampak langsung secara cepat terhadap bisnis Anda, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, cari pengembang atau developer yang capable. Keduanya, tentukan masalah-masalah dengan prinsip MVP dan gunakan atau pilih teknologi yang tepat. Bagaimana menurut Anda? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Saya Reza, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video yang lainnya, dan see you!